Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak SMA Negeri 2 Abian Semar kelas 11. Nah, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi geografi ya, pertemuan selanjutnya ya. Tapi kita hari ini akan membahas persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, udah tahu kan apa itu flora dan fauna? Kita mulai saja ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim. Yang kedua, mengomunikasikan sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim dalam bentuk artikel ilmiah, makalah mau bahan publikasi lainnya. Nah, nilai dan karakter bangsa yang diharapkan dalam mempelajari materi ini adalah rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Di mana saja flora dan fauna tersebar di Indonesia dan dunia, dan fauna-fauna apa saja. Nah, yang kedua kreatif. Nah, kreatif ini artinya kalian itu bisa membuat, kalau tidak pandemi, ibu menyuruh kalian membuat sebuah peta ya. Kalau nanti bisa, kalian akan membuat peta ya di sini, dan gemar membaca. Gemar membaca ini adalah mencari informasi. Nah, ini kata kuncinya: flora, fauna, sebaran, manfaat, keanekaragaman hayati, dan konservasi. Nah, lanjut. Nah, ini adalah peta persebaran flora yang ada di dunia. Nanti saat kita mempelajari, ini sangat berkaitan dengan adanya yang warna hijau. Ini artinya wilayahnya tundra, taiga, yang warna merah, grassland ya, atau rumput ya, padang rumput. Nah, ini lagi deciduous forest, chaparral, desert scrub, savanna, rainforest, dan alpine. Nah, ini adalah persebaran flora dan fauna di dunia berdasarkan warnanya. Nah, lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ternyata persebaran flora dan fauna itu tidak semua sama ya, tidak merata sama flora dan fauna itu. Di masing-masing wilayah itu berbeda-beda persebaran flora dan faunanya. Nah, pada persebaran flora dan faunanya. Nah, pada Indonesia, contohnya negara Indonesia itu, walaupun satu kawasan Indonesia pun berbeda-beda jenis-jenis fauna dan flora yang ada di Indonesia, apalagi dunia ya, yang memiliki iklim yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya persebaran ini adalah faktor-faktor ya yang menyebabkannya. Yang pertama adalah perbedaan faktor iklim ya. Nah, di buku kalian juga ada di LKS. Kalian kan sudah membeli LKS ya. Kalian baca, buka halaman 19 dan 20 ya sampai 21. Di situ ada penjelasannya yang lebih jelas ya tentang persebaran faktor-faktornya. Yang pertama itu adalah faktor iklim. Faktor iklim ini adalah sangat besar ya pengaruhnya dalam persebaran flora dan fauna di dunia. Contoh iklim dan cuaca suhu ini ya, contoh yang ada di kutub tentunya berbeda dengan hewan dan tumbuhan yang ada di tropis, subtropis, kayak gitu ya, di gurun. Nah, itu adalah faktor suhu itu yang menyebabkan perbedaan. Sedangkan suhu dan iklim. Contoh selanjutnya adalah curah hujan. Nah, curah hujan ini sangat berpengaruh terhadap persebaran flora. Semakin tinggi curah hujan yang dapatkan suatu wilayah atau kelembabannya itu, jenis tumbuhannya juga akan semakin banyak. Semakin tinggi juga seperti Indonesia, banyak ada lumut, tumbuhan tropis itu karena curah hujannya sangat tinggi dan kelembaban udaranya juga sangat bagus. Nah, di buku kalian halaman 20 di situ ada kelembaban udara berdasarkan tingkat kelembaban lingkungan habitatnya dunia tumbuhan dapat habitatnya di dunia tumbuhan dapat dikelompokkan berbagai jenis ya, ada Cherophyta, Mesophyta, Hygrophita, dan Tropophyta. Nah, di situ adalah jenis-jenis tumbuhan berdasarkan kelembaban udara. Nanti kalian bisa baca di halaman 20 LKS kalian ya. Nah, lanjut, ada berdasarkan angin ya. Berdasarkan angin juga sangat berpengaruh ya, karena ada proses penyerbukan.
ada tumbuh-tumbuhan harus tumbuh di suatu wilayah yang memerlukan, misalnya kayak ada tawon penyerbukan, kayak misalnya padi itu ada dorongan angin mengalami penyerbukan, makanya berbuah seperti itu. Ya, itu adalah faktor angin. Selanjutnya keadaan tanah. Keadaan tanah juga sangat berperan ya dalam persebaran flora dan fauna ya. Misalnya kalau flora sudah jelas adanya berupa humus tanah, ukuran butir tanah, tingkat kesuburan, kandungan mineral hara, air tanah, dan kandungan udara. Itu sangat berperan penting dalam persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Kenapa fauna juga? Karena sebagian besar hewan itu membutuhkan flora ya sebagai sumber makanannya. Kalau tidak ada tanah yang subur, bagaimana fauna bisa hidup di sana? Nah, seperti itu. Ya, makanya flora dan fauna ini sangat berkaitan dengan keadaan tanah ya. Selanjutnya tinggi rendahnya permukaan bumi ya. Beda juga, semakin tinggi juga tumbuhan yang dapat tumbuh itu juga tidak sama. Contoh dataran rendah yang tumbuh itu adalah misalnya kelapa, padi, tebu. Kalau semakin tinggi lagi teh bisa kan, semakin tinggi lagi kayak di Bedugul banyak tumbuh sayur-sayuran. Semakin tinggi lagi di daerah-daerah yang bersalju juga tidak ada tumbuhan yang tumbuh ya. Atau di daerah tundra tumbuhannya pendek-pendek, itu karena berdasarkan ketinggian tempat yang berbeda-beda. Ya, misalnya kalau wilayah kalian itu di mana? Di Sukawati, atau di Sukawati itu kan banyak ada tembakau, padi, kayak gitu ya. Naik lagi sedikit lebih tinggi kopi, naik lagi sedikit teh, naik lagi sedikit sayur-sayuran. Itu yang bisa tumbuh. Itu berdasarkan tinggi rendahnya permukaan bumi ya. Selanjutnya aktivitas manusia yang berubah bentang alam itu juga sangat berpengaruh, karena manusia itu sebagai pelaku kadang-kadang manusia itu juga membawa hewan, misalnya dari Afrika membawa hewan, makanya ada di Taman Bali Safari. Itu pernah ke sana kalian? Nah, bagi yang pernah ke sana kan di situ banyak ada hewan-hewan dari luar negeri, dari seluruh dunia ya. Itu karena aktivitas manusia yang merubah. Ya, selain itu kalau pada tumbuh-tumbuhan kadang-kadang manusia itu melakukan penebangan hutan, illegal logging seperti ini. Kan menyebabkan habitat hewan dan tumbuhan itu tidak bagus tempatnya. Jadi berubah-ubah. Harusnya dulu sini ada monyet atau hewannya harimau kumbang, jadinya karena ditebang tempat habitatnya kan pindah dia jadinya. Nah, itu adalah aktivitas manusia yang merubah bentang alam. Lanjut lagi. Nah, ini adalah persebaran flora menurut Jung Hoon. Nah, ini yang tadi Ibu bilang ya. Persebaran flora menurut Jung Hoon ini adalah berdasarkan ketinggian tempat ini ya. Nah, misalnya pada daerah 0 itu ada, atau di bawah 0 sampai 650, ada yang menyebutkan 600 juga. Daerahnya itu adalah iklimnya panas. Jadi tumbuhan apa yang bisa hidup di sana? Nah, ini yang bisa tumbuh. Ya. Kelapa, karet, jagung, padi, tebu. Nah, itu yang bisa tumbuh. Sedangkan daerah sedang, yaitu 650 sampai 1500, apa yang bisa tumbuh? Ya, tembakau, kopi, coklat, itu yang bisa tumbuh. Lanjut lagi, yang suhunya 1500 meter sampai 2500 meter, apa yang bisa tumbuh? Daerah sejuk, yaitu kopi, teh, kina, sayuran, dan pinus. Nah, apabila sudah ketinggiannya di atas 2500, itu daerahnya sangat dingin, jadi tidak ada tumbuhan budidaya. Yang bisa tumbuh itu cuma seperti lumut, yang seperti itu aja bisa tumbuh ya. Jadi tidak ada tumbuhan budidaya yang dapat dikonsumsi oleh manusia, itu maksudnya. Itu adalah menurut persebaran flora menurut Jung Hoon, berdasarkan ketinggian suatu tempat ya. Nah, lanjut lagi ya. Nah, inilah persebaran flora yang ada di muka bumi. Nah, di Indonesia atau bahkan di dunia ada berbagai jenis hutan atau bioma. Ya, yang pertama Ibu jelaskan ya dulu dengan karakteristiknya ya. Itu adalah hutan hujan tropis atau hutan tropis. Nah, ini karakteristiknya. Nah, hutan tropis ini ada di Indonesia sebagian besar ya. Yaitu karakteristiknya matahari bersinar sepanjang tahun. Curah hujan tinggi, terdapat kanopi. Kanopi itu artinya tudung ya, menutupi kayak kanopi, kayak garasi mobil kalian itu ada kanopinya ya. Nah, selanjutnya ketinggian pohon antara 20 sampai 40 meter. Selanjutnya jenis tanaman heterogen ya. Jenis heterogen itu artinya banyak jenis, tidak satu, banyak ya.
Nah, waktunya cuma 10 menit ya. Ibu lanjutkan lagi ya. Ulang Ibu lagi ya. Persebaran flora di muka bumi itu ada berbagai jenis ya. Bioma atau hutan ya. Yang pertama Ibu akan jelaskan tentang hutan hujan tropis ya. Wilayah-wilayah tropis, wilayah yang semua wilayah yang dilalui garis khatulistiwa memiliki hutan hujan tropis ya. Nah, karakteristiknya itu adalah matahari bersinar sepanjang tahun, sama seperti Indonesia. Sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari. Yang kedua, curah hujannya tinggi karena sinar mataharinya panjang. Tentunya ada penguapan setiap hari. Makanya sinar matahari, makanya curah hujannya tinggi seperti itu. Selanjutnya terdapat kanopi. Kanopi itu tudung daun kanopi itu kayak penutup ya. Jadi kalau kanopinya lebat kayak itu, jadinya di bawah itu sangat lembab hutannya itu ya, seperti hutan-hutan di mana tuh namanya, di Bedugul. Nah, kayak itu kan kanopinya bagus ya, makanya di bawahnya lembab, dingin, itu yang kalian rasakan. Ya kan? Nah, lanjut lagi. Ketinggian pohon antara 20 sampai 40 meter ya. Jenis tanaman heterogen. Heterogen itu artinya banyak jenisnya, tidak satu pohon saja ya. Nah, persebarannya itu adalah Indonesia, Malaysia, dan Madagaskar ya. Banyak di Afrika juga ada hutan tropis ya. Yang kemarin yang kebakaran sangat hebat tuh kan, yang sangat luas tuh kan di Afrika tuh ya. Kehilangan oksigen dunianya jadinya. Nah, selanjutnya gurun ya, bioma gurun atau hutan gurun. Nah, terdapat di daerah tropika. Bioma gurun banyak ditemukan di Amerika Utara, Australia, dan Asia Barat, kayak gurun Gobi, gurun Sahara yang seperti itu ya. Nah, ciri-cirinya sudah jelas ya, adanya evaporasi tinggi daripada presipitasi. Apa itu evaporasi? Ada yang tahu? Nah, Ibu jelasin aja langsung ya. Evaporasi itu artinya penguapan ya. Penguapannya itu berarti artinya tinggi penguapannya dan daripada presipitasi. Presipitasi itu dalam istilah geografi ya, itu presipitasi itu sama dengan artinya hujan. Jadi kalau kalian tanyakan sama teman-temannya, nanti kalau ada hujan turun, ada presipitasi kayak gitu ya, biar lebih keren. Nah, lanjut lagi, berarti evaporasi tinggi daripada presipitasi. Jadinya penguapannya lebih tinggi daripada hujan. Yang kedua, tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air ya, karena ini pasir. Coba kalian punya pasir rumah, coba kalian tuangin air, pasti dia langsung meresap ke dalam tanah kan. Itu menyebabkan gurun pasir itu adalah tandus. Curah hujan kurang dari 250 mm ya, itu sangat rendah berarti ya. Yang kalau di atas 600 baru tinggi ya. Lanjut, intensitas sinar matahari tinggi ya, karena terus mendapatkan sinar matahari yang tinggi, maka dari itu wilayahnya sangat tandus ya. Gurun ada dua ya, gurun panas dan ada gurun dingin ya. Nah, kalau gurun dingin itu akibat pengaruh gunung tinggi ya, yang menghalangi aliran udara lembab. Kalau gurun panas ya seperti ini, gurun Sahara ya. Lanjut, ada juga padang rumput atau bioma rumput ya. Nah, ini curah hujannya rendah ya, 250 sampai 500 mm. Ini porositas dan drainasenya kurang. Porositas itu artinya daya serap tanah, itu artinya namanya porositas ya. Tanah itu tidak bagus menyerap air, makanya porositasnya itu adalah atau lubang-lubang tanah itu kurang bagus, kurang ada rongga, kerap, jadi susah airnya masuk ya. Makanya drainasenya kurang baik ya. Selanjutnya padang rumput itu ada dua jenis ya, ada savana dan stepa ya. Savana itu adalah padang rumput, sama juga stepa juga padang rumput ya, tapi perbedaannya itu adalah kalau sabana atau savana itu adalah padang rumput yang diselingi pepohonan ya. Seperti ini, ada pohon bergerombol, di sini ada pohon bergerombol, itu namanya savana. Sedangkan stepa hanya hamparan rumput luas, tidak ada pohon ya, itu namanya stepa. Nah, persebaran gurun Sahara, gurun Gobi, gurun Arab, itulah persebaran stepa. Padang rumput terluas di dunia adalah padang rumput Siberia. Itu ya. Lihat ya perbedaannya, kalau savana itu rumput juga tapi ada gerombolan pohon. Kalau stepa hamparan padang rumput pendek, tidak ada gerombolan pepohonan.
Lanjut hutan gugur. Nah, hutan gugur ini adalah wilayah yang memiliki 4 musim ya. Dia itu ada musim dingin. Habis musim dingin itu adalah pertama itu adalah hutan gugur dulu ya. Gugur, setelah gugur baru dingin. Setelah dingin adalah semi. Setelah semi adalah panas gitu. Setelah panas gugur lagi. Itu urutannya ya. Gugur dulu. Setelah gugur apa? Salju atau dingin. Setelah salju semi. Setelah semi adalah panas tuh ya. Ini ciri-cirinya itu meranggas ya, seperti ini ya. Curah hujannya merata sepanjang tahun, mempunyai 4 musim. Keanekaragaman jenis pohonnya itu lebih rendah daripada hujan tropis. Kalau hutan tropis itu kan banyak sekali, kalau ini tidak ya. Pohon-pohon tidak terlalu rapat ya, seperti pohon jati itu kan pohon yang meranggas itu ya. Kenapa dia meranggas? Biar dia bisa mempertahankan hidupnya ya. Pada saat musim gugur itu kan panas, habis musim panas ya, tidak ada air ya, makanya dia gugurkan daunnya sehingga apa ya, sehingga pepohonan dia itu bisa hidup ya, walaupun dikit, biar penguapannya sedikit seperti itu ya. Lanjut. Nah, tadi ada juga bioma tundra ya. Tundra itu adalah hutan yang memiliki daun seperti jarum ya, atau bersisik dia ya, seperti pohon pinus, itu adalah berjarum. Disebut juga hutan berawa, hutan boreal ya, terdapat di daerah beriklim antara daerah kutub ya. Persebaran taiga dapat di Rusia, Siberia, yang seperti itu ya. Contoh hutan taiga itu, pernah kalian menonton Marsha and the Bear kalau pas musim salju? Nah, itu adalah pohon pinus, itu adalah contoh hutan taiga ya. Selanjutnya tundra. Kalau tundra ini adalah hutan yang hanya ada di kutub ya. Itu adalah yang tumbuh itu adalah rumput ya, dan rumput semak kerdil, lumut seperti itu. Tidak ada tumbuhan yang besar bisa hidup ya. Persebaran untuk kutub utara dan kutub selatan. Hutan bakau. Hutan bakau kan tahu ya, pernah kalian main ke mangrove yang ada di Suwung? Nah, itu adalah contoh dari hutan bakau ya. Nah, kalau lingkungan mempunyai kadar garam tinggi, selalu tergenang dan tanahnya kurang oksigen. Ditemukan sepanjang pantai landai, daerah tropik dan subtropik. Dan tak kemarin kan ada ibu menanyakan tentang blue carbon ya. Nah, blue carbon itu banyak ada di hutan bakau, karena bakau itu menyerap karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida itu ditahan, dia ditangkap oleh dia dan didiamkan di dalam air ya, blue carbon. Tapi kalau bakau yang ditebang, sedikit yang menyerap karbon ya. Jadi karbon itu berkelilingan atau tersebar banyak di udara ya. Kalau ada hutan bakau banyak, maka dia akan menyerap, tidak diolah tapi disimpan di dalam tanah. Itu maksudnya blue carbon ya. Jadi sangat bagus dunia kalau blue carbonnya banyak. Nah, ini contoh hutan taiga ya. Contohnya kalau pas ada salju ini seperti Marsha and the Bear ya. Hutan berdaun jarum dia ya, kalau taiga itu contohnya seperti ini ya. Hutan berdaun jarum. Pernah kan nonton Marsha? Ada kan pohon seperti ini? Tuh. Lanjut, ini hutan tundra perbedaannya ya. Kalau tundra itu pohonnya seperti ini, pendek-pendek. Tundra ini ya. Kalau yang tadi itu adalah, kalau daunnya seperti ini adalah hutan apa? Taiga ya. Kalau seperti ini tundra. Sudah jelas? Nah, lanjut. Ini adalah hewan-hewan yang hidup ya. Kalau di padang rumput hewannya seperti ini. Ada zebra, kanguru, dan bison. Kalau di tundra, wilayahnya kan dingin, hanya ada lumut. Yang hidup adalah beruang kutub, pinguin, dan singa laut ya. Mereka tidak makan tumbuh-tumbuhan ini ya. Mereka makannya ikan. Kalau beruang makanannya pinguin dan singa laut. Kalau singa laut sama pinguin makanannya adalah ikan. Lanjut, kalau wilayah gurun adalah hewan yang bisa tumbuh hidup itu adalah unta, karena dia di sini di punduknya ini ya menyimpan air. Sedangkan kadal ini ya, dia itu tahan panas. Ular derik juga ya, tahan terhadap panas. Lanjut, ini hutan tropis ya, karena dia ini adalah hewan-hewan yang hidup di hutan tropis adalah singa, babi hutan, kera, yang kayak gitu.
gitu ya. Nanti kita pelajari hewan-hewan persebarannya itu di persebaran fauna.